Happy and reading, bicara cepat dalam sunyi. Happy reading. Bab 8 Terserah Mas. Terserah Mas. Mau kasih 7 juta, 70 juta, atau sampai habis sekalipun silahkan. Bukan karena aku sudah tidak peduli pada rumah tangga kami, tetapi karena aku akhirnya sadar, aku tidak harus kehilangan masa depanku hanya demi menyelamatkan orang lain. Pagi itu, suasana di meja makan terasa begitu asing. Tidak ada percakapan hangat, tidak ada rencana yang disusun bersama, pun tidak ada keluhan tentang pekerjaan. Raka menghabiskan sarapannya tanpa banyak bicara, dan aku pun melakukan hal yang sama. Bukan karena kami sedang berada dalam puncak pertengkaran, atau sedang saling mendiamkan dengan rasa benci. Aku hanya merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua kartu sudah dibuka di atas meja, semua rahasia sudah tumpah, dan apa yang tersisa hanyalah konsekuensi yang harus kami jalani masing-masing. Selesai menghabiskan kopi terakhirnya, Raka mengambil ponsel dari saku kemejanya. Dia menatap layar itu cukup lama, lalu menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Dimas minta uang lagi," ucapnya datar. Aku yang sedang berdiri di depan wastafel sibuk mencuci gelas bekas sarapan berhenti sejenak. Air keran yang mengalir di tanganku terasa dingin, tapi tidak sedingin reaksi dalam hatiku. "Kalau kamu mau kasih, kasih saja," ujarku singkat. Raka menatapku dengan alis terangkat, seolah sedang menungguku meledak atau mulai menceramahi lagi tentang penghematan. "Biasanya kamu pasti tanya untuk apa, berapa nominalnya, dan kenapa harus sekarang?" Aku meletakkan gelas yang sudah bersih ke rak piring dengan gerakan yang tenang, tidak terburu-buru. "Memangnya sekarang perlu?" Raka terdiam, tampak kikuk dengan responku yang begitu datar. "Dia butuh 7 juta. "Oh," jawabku pelan. "Oh saja." Raka masih menatapku, mencari-cari reaksi lain yang mungkin terselip di wajahku. Jadi apa?" tanya Raka bingung. "Jadi uang itu sekarang kan sudah ada di tangan Mas. Mas yang pegang kendalinya, Mas yang memegang aksesnya." Aku mengeringkan tanganku dengan lap kain, lalu berbalik menatapnya tepat di mata. "Kalau Mas mau kasih, kasih saja. Uang itu milik Mas sekarang." Raka mengernyitkan dahi, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. "Sesederhana itu responmu?" "Katanya uang itu adalah uang Mas kan?" sindirku halus. "Jadi silahkan." Aku berjalan melewatinya begitu saja, tidak memberinya kesempatan untuk mendebat. Namun, Raka masih berdiri di sana seolah belum puas. "Aku cuma memberitahu saja, Alia." "Iya, aku sudah dengar dan aku sudah bilang semalam. Aku gak akan ikut campur lagi. Apa keputusan Mas, aku terima," tegasku tanpa menoleh. "Tapi ini uang tabungan kita bersama." Raka meninggikan suaranya mencoba memancing reaksiku kembali. Aku berhenti melangkah, lalu menoleh padanya dengan senyuman tipis yang tak mencapai mata. "Yang Mas ambil untuk Dimas kemarin sebanyak 25 juta itu juga uang tabungan kita. Dan aku sudah bilang, aku ikhlaskan." Aku menarik napas panjang, mencoba menetralkan detak jantungku. "Jadi sekarang terserah Mas, mau 7 juta, mau 70 juta, itu otoritas Mas." Aku meninggalkan Raka sendirian di ruang makan dan masuk ke kamar, mengunci pintu sejenak hanya untuk menenangkan diri dari sisa-sisa sesak yang mungkin masih tertinggal. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara pintu depan tertutup dengan bunyi yang cukup keras. Raka pergi, tanpa pamit, tanpa bertanya apa rencanaku hari ini. Dan, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak mengejarnya. Aku tidak bertanya dia pergi kemana.
tidak membuka aplikasi bank untuk mengecek apakah 7 juta itu benar-benar ditransfer atau tidak. Aku benar-benar melepaskan cengkramanku. Aku membiarkan Raka memegang kendali penuh atas uang yang selama ini selalu menjadi sumber keributan kami. Rasanya aneh, tapi sekaligus membebaskan. Siang harinya, aku membuka laptop di ruang kerja kecil di bagian belakang butik. Ada beberapa pesanan pelanggan yang harus segera diselesaikan. Selama ini, setiap kali keuntungan butik cair, aku hampir selalu langsung memasukkannya ke dalam rekening tabungan bersama. Berpikir bahwa itu adalah hal yang paling benar dilakukan oleh seorang istri. Aku menatap angka pemasukan bulan ini di layar laptop. Angkanya cukup memuaskan. Lalu, tiba-tiba kata-kata Sinta kemarin terngiang kembali di telingaku. Uangmu juga harus terasa manfaatnya untukmu, Alia. Dengan jemari yang mantap, aku membuka rekening pribadi yang selama ini jarang kusentuh. Aku tidak berniat menyembunyikan uang dari Raka. Aku hanya ingin memiliki sesuatu yang jelas-jelas berdiri dalam kendaliku sendiri. Aku mentransfer sebagian keuntungan butik bulan ini ke rekening itu. Tidak banyak, hanya cukup untuk cadangan kebutuhanku sendiri. Jika suatu saat nanti aku benar-benar butuh sesuatu tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Setelah itu, aku mengambil catatan kecil yang kusimpan di laci meja. Aku menuliskan 2 garis besar. Tabungan rumah tangga, Raka. Penghasilan butik, Alia. Aku menatap tulisan itu cukup lama. Rasanya sangat aneh. Selama 3 tahun pernikahan, aku tidak pernah berpikir perlu memisahkan keduanya. Aku selalu merasa kami adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bukan karena Raka melarangku memiliki uang sendiri, justru aku yang selalu merasa bahwa semua penghasilan harus disatukan atas nama keharmonisan rumah tangga. Aku ingin menjadi pasangan yang ideal, yang berbagi segalanya. Tapi sekarang aku sadar, menjadi istri bukan berarti harus kehilangan kendali atas hasil kerja sendiri. Aku tidak harus mengorbankan masa depanku hanya untuk menutupi gaya hidup orang lain. Sore menjelang, ketika matahari mulai turun dan udara berubah menjadi lebih sejuk, Raka pulang. Dia masuk ke rumah dengan wajah yang masih tampak lelah, lalu meletakkan kunci mobil di meja dengan denting yang cukup keras. Aku sedang sibuk menghitung stok kain pesanan di meja kerja. Belum selesai, tanyanya sambil menatapku. Mas sudah makan? Tanyaku balik, berusaha menjaga nada suaraku tetap netral. Sudah. Dia tidak langsung masuk kamar, melainkan berdiri beberapa saat di dekat meja kerjaku, seolah menunggu sesuatu. Alia, tadi aku kasih Dimas 7 juta, ucapnya, suaranya terdengar sedikit ragu. Tanganku tetap bergerak mencatat stok kain, tidak ada jeda sedikit pun. Oh, iya. Raka mengernyit. Kamu gak marah? Aku menatapnya dengan tatapan polos. Kenapa harus marah? Mas kan sudah pegang uangnya sekarang. Itu hak Mas. Raka terdiam, kehilangan kata-kata. Dia sepertinya tidak tahu harus bereaksi seperti apa ketika aku tidak lagi memberikan reaksi emosional yang dia harapkan. Dia berbalik dan berjalan masuk ke kamar. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Namun, tidak sampai 10 menit kemudian, Raka keluar lagi dari kamar, dengan langkah yang lebih tegas. Alia, iya, kalau bulan depan tabungan kita tidak bertambah seperti biasanya. Dia berhenti sejenak, suaranya kini terdengar serius. Kamu benar-benar gak akan memasukkan uang hasil butik lagi ke rekening kita? Aku meletakkan bolpoinku, lalu menatapnya lekat-lekat dengan senyum yang tenang. Benar Mas, aku akan mengelolanya sendiri mulai sekarang. Raka terdiam, rahangnya mengeras. Kenapa kamu jadi begini? Kamu gak sayang lagi sama rumah tangga kita? Aku kembali menunduk pada catatanku, menjawab dengan suara yang sangat rendah namun mantap. Karena aku juga ingin menikmati hasil kerjaku, Mas. Aku ingin merasakan bahwa apa yang aku kerjakan setiap hari memiliki dampak nyata bagi hidupku sendiri. Bukan sekadar menjadi tumbal bagi masalah-masalah orang lain. Raka tidak menjawab. Dia berdiri mematung di sana seolah ingin menyanggah. Tapi dia tahu, dia tidak punya alasan yang cukup kuat untuk melawanku.
Dia kembali masuk ke kamar dengan langkah berat. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya di balik pintu kamar itu. Entah dia sedang marah, entah dia sedang cemas. Dengan berkurangnya pemasukan di rekening tabungan bersama yang biasa dia peras, aku tidak peduli lagi. Yang aku tahu pasti, untuk pertama kalinya sejak hari pertama kami menikah, aku tidak lagi merasa bersalah karena menyisihkan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku sedang belajar merawat diriku, sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Dan rasanya jauh lebih ringan dari yang pernah kubayangkan.